Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran hari ini Quran Hadis kelas 3 dengan materi adalah surah Al-Kafirun. Memahami surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr, ya. Tapi pada hari ini kita membahas surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun diturunkan sebagai jawaban dari ajakan kaum kafir Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala yang mereka sembah. Jika kaum muslimin mau menyembah Tuhan mereka, mereka juga akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah intinya menceritakan tentang ajakan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad untuk menyembah berhala yang mereka sembah, dan mereka juga nanti kalau kaum muslimin beserta Nabi mau menyembah berhala, mereka juga akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad, yaitu Allah. Itu ajakan mereka kaum kafir Quraisy. Setelah pembebasan kota Mekah atau Mekah ditaklukkan, banyak penduduk Mekah yang berbondong-bondong masuk Islam. Tidak terkecuali kaum kafir Quraisy yang dulunya menentang kedatangan Islam. Keadaan kaum kafir ini diceritakan dalam surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr, ya. Mari kita pelajari dan pahami kandungan kedua surah di atas, ya. Jadi, tapi yang kita pelajari, ingat sekali lagi, ini adalah yang pertama dulu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat dan tergolong makiyah. Lafal Al-Kafirun artinya hai orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Penamaan surah ini diambil dari ayat pertama. Surah ini dinamakan juga dengan Ad-Din karena isinya penekanan bahwa ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada berhala yang disembah oleh orang kafir. Nama Ad-Din diambil dari ayat terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin, ya. Nama lain dari surah ini adalah Al-Munabazah. Ada juga dan Al-Muqassikasah atau Al-Muqassikisah. Ya, jadi nama selain surah Al-Kafirun bisa juga disebut Ad-Din, ya. Terus Al-Munabazah, Al-Muqassikasah atau Al-Muqassikisah. Karena kandungannya dapat menyembuhkan dan menghilangkan penyakit sirik. Ya. Selanjutnya lagi. Surah Al-Kafirun. Ya, lafal surah Al-Kafirun. Ya, dengarkan kalau perlu diiringi, ya, Bapak membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi jumlah surah Al-Kafirun ada 6 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Terjemah surah Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Terus wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Yang keempat,
adalah wala ana abidum ma abattum. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kelima, wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Al-Quran Surah Al-Kafirun, surah ke-109, ayat 1 sampai ke-6. Nah, ini mau peradat dibaca nak ya. Qul artinya katakanlah ya ayyuha wahai abidun penyembah-penyembah ma'bud apa yang kamu sembah al-kafirun orang kafir la tidak a'budu aku menyembah ma apa dan seterusnya ya sampai din agamaku ya. Ini dibaca diulang-ulang ya. Apabila ada soal mengartikan kosakata atau arti kata, kalian dapat menjawab dengan betul dan benar. Penjelasan tentang kandungan surah Al-Kafirun ya. Yang pertama, surah Al-Kafirun menunjukkan kepada kita tentang perbedaan sesembahan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Artinya orang muslimin menyembah Allah sedangkan orang kafir menyembah berhala. Berhala itu nak ya berupa patung yang dibikin oleh manusia ya. Artinya manusia yang bikin, dia yang menyembah. Itu artinya sesembahan para orang kafir pada zaman dahulu ya, pada zaman Nabi atau sebelum Nabi. Surah Al-Kafirun berisi penolakan yang tegas atas ajakan orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala mereka. Jadi Nabi Muhammad dengan tegas menolak. Yang ketiga, surah Al-Kafirun mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh mencampur adukan dua akidah yang berbeda ya. Artinya dua akidah itu adalah dua keyakinan ya. Kalau kita menyembah Allah, ya menyembah Allah dan tidak bisa dicampur aduk dengan misalnya menyembah di sini menyembah Allah, nanti suatu saat menyembah berhala atau ya itu tidak boleh. Atau contoh yang lain ya, misalnya kalian punya teman ya, misalnya kata teman yuk yang berbeda agama misalnya di sekitar tempat tinggal kalian ya, misalnya karena kalian saling menghormati dan akrab sehingga kalian lupa ya misalnya bahwa untuk akidah sampai di akidah itu tidak bisa lagi dicampur adukan. Contohnya misalnya kata teman yuk kita sembahyang ke tempat ibadahku ke gereja misalnya, kita nggak boleh lagi ya karena sudah melewati batas ya situ sudah masalah akidah. Atau kita mengajak teman kita untuk sembahyang ke masjid juga tidak boleh ya. Yang itu adalah salah contoh seorang yang berbeda keyakinan ya, berbeda akidah. Yang keempat, surah Al-Kafirun menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyembah sesembahan mereka sampai kapanpun ya. Jadi ya itu sampai kapanpun itu sudah jelas. Yang kelima, surah Al-Kafirun merupakan bukti bahwa orang yang mengajak Rasulullah SAW menyembah berhala tidak pernah masuk Islam hingga akhir ayatnya. Yang terakhir, surah Al-Kafirun mengajarkan kepada kita tentang toleransi ya. Jadi toleransi di sini termasuk menghormati sesama pemeluk agama, khususnya kita ya yang hidup di zaman sekarang. Artinya yang berbeda agama ya. Artinya tidak boleh memaksakan untuk memeluk agama ya. Artinya kalau agama kita Islam ya Islam, atau nanti kita mengajak ke orang lain yuk kita masuk nggak boleh ya. Atau menghormati waktu beribadah juga. Mereka ada acara kebaktian atau Natal dihormati ya. Dihormatinya dengan tidak mengganggu ibadah mereka. Dan tidak memaksakan orang lain dalam akidah dan ibadah ya. Biarlah seorang menjalankan agamanya masing-masing karena akan mendapatkan balasan dari pilihannya tersebut ya. Ringkasan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat.
Kata Al-Kafirun berarti orang-orang kafir, ya. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah. Jadi pengertian Makkiyah, ingat ya, surah yang turun di kota Mekah dan terjadinya sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Itu dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah Madaniyah itu adalah surah yang turun di kota Madinah dan terjadinya sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua kategori golongan surah, yaitu cuma surah Makkiyah dan Madaniyah. Nama surah Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Surah Al-Kafirun menegaskan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam hanya menyembah Allah. Artipun walaupun itu ajakan kaum Quraisy, orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala. Jadi selain menegaskan Nabi Muhammad SAW untuk dan umat Islam hanya menyembah Allah, dan juga tentang ajakan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala, ya. Itu dua, ya. Jadi menegaskan yang pertama Nabi Muhammad SAW dan umat Islam hanya menyembah Allah. Yang kedua juga menjelaskan tentang ajakan orang kafir Quraisy yang untuk menyembah berhala, ya, kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Baik, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.